Halo, berjumpa kembali bersama channel 5 menit. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film terbaru yaitu Expendable 4, tahun 2023. Film ini merupakan lanjutan dari film Expendables sebelumnya. Kisah akan berfokus kepada sebuah tim Expendables atau tentara bayaran yang akan menghentikan nuklir yang direbut oleh seorang teroris yang berasal dari Indonesia yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Penasaran dengan kisah seru berikutnya? Siapkan cemilan, ambil posisi rebahan, yuk kita gas! Scene dimulai di kota Libya, di kediaman Hadapi yang dijaga oleh beberapa penjaga. Suasana santai seperti biasanya, namun tiba-tiba serangan besar pun terjadi oleh pasukan elit rahasia. Dan ternyata serangan tersebut dipimpin oleh seorang pria asal dari Indonesia yang bernama Rahmat. Tentara bayaran yang diperintah oleh Ocelot, untuk mengambil alih senjata nuklir yang dipegang oleh Hadapi. Scene kemudian beralih di Amerika Serikat New Orleans, pemimpin Expendables yaitu Barney Ross, mendatangi kediaman rekan setimnya yaitu Lee Christmas. Di kediamannya Lee ternyata sedang bertengkar dengan pacarnya yaitu Gina, tak lain masih anggota Expendables juga. But I can tell that you're also from this planet called Hopeless. We're intimate relationships. Barney pun menyampaikan tujuannya bertemu dengan Lee untuk meminta bantuan mengambil sebuah cincinnya yang tertinggal di tempat langganannya. Tak butuh waktu lama mereka pun bergegas ke sana. Tiba di sebuah tempat tersebut ada perselisihan, mereka tidak mau mengembalikan cincin tersebut, tidak mau berlama-lama negosiasi. Barney pun memberikan senjata kepada Lee seraya kode untuk memberikan pelajaran. Dan sudah dipastikan Lee pun menghabisi semuanya dengan mudah sekali. Dan akhirnya cincin yang dicari pun kembali ke tangan Barney. Kembali ke Rahmat, setelah membunuh semua anak buah Hadapi, Rahmat pun menyandra keluarga Hadapi dengan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberikan kode nuklir tersebut. Dengan terpaksa Hadapi pun memberikan kode nuklir tersebut kepada Rahmat, namun Rahmat yang kejam tetap membunuh semua keluarga dan Hadapi sendiri. Wise choice. Di sisi lain Barney dan Lee menuju markas Expendables. Di sana terdapat juga beberapa anggota Expendables, di antaranya Galan, Gunnar Jensen, Toll Roth dan anggota baru yaitu Easy Day. Tak selang lama bos mereka pun yaitu Maresh tiba di sana. Kemudian memberikan misi untuk menghentikan pasukan teroris sewaan Ocelot yang dipimpin oleh Rahmat. Untuk mengambil kode nuklir dari Hadapi yang bisa mengakibatkan perang besar bahkan memulai Perang Dunia Ketiga. Misi pun dimulai dengan tim Expendables yang segera OTW ke Libya, dengan menggunakan pesawat tempurnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Libya. Lee dan rekan lainnya kemudian berpencar, sementara Barney tetap di pesawat untuk memantau keadaan. Rahmat yang sudah mendapatkan kode nuklirnya, segera bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut, namun tanpa disadari Gunnar hendak membidiknya dari kejauhan, namun karena skill Gunnar yang sudah menurun dan menua, tembakan itu pun meleset hingga Rahmat segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lee yang melihat itu pun tidak bisa tinggal diam dan mengejar Rahmat bagaimanapun caranya untuk mendapatkan kode nuklir tersebut. Namun sayangnya, saat Lee mengejar Rahmat dan terjadi baku tembak, pesawat Barney pun tertembak jatuh, sehingga Lee mau tidak mau harus kembali untuk menyelamatkan Barney. Fuck no, I'm saving your dumbass. Namun Rahmat yang berhasil lolos kemudian mengarahkan basokannya ke pesawat Barney, yang kemudian pesawat itu pun benar-benar jatuh dan hancur. Lee mencoba mengejar Rahmat kembali, namun semua sudah terlambat dan Rahmat pun berhasil kabur dengan helikopternya. Setelah itu, Lee dan teman-temannya kembali ke pesawat untuk memastikan keadaan Barney. Namun di sana terlihat Barney sudah dalam keadaan tewas dan gosong, dengan dipastikan cincin yang berada di jari Barney.
Singkat cerita, mereka pun kembali dan merayakan kepergian sang ketua Expendables yaitu Barney di sebuah bar. Tak lama kemudian Marsh tiba di sana untuk membahas misi menangkap Ocelot yang sebelumnya gagal. Dikarenakan Barney sudah meninggal otomatis ketua Expendable pun harus diganti, namun saat itu Marsh menunjuk Gina menjadi ketuanya. Lee yang mendengar hal itu pun kecewa dan tidak setuju. Marsh yang marah kemudian mengeluarkan Lee dari Expendables, padahal Lee merupakan anggota Expendables yang sudah senior. You certainly picked your moment, pal. Lee yang sekarang seorang pengangguran, mencoba untuk mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya, dan kesempatan itu pun datang, akhirnya Lee diterima sebagai pengawal seorang selebgram. Hal itu cocok untuk dirinya. I'm gonna go get a drink. Namun saat bekerja tak sesuai dengan ekspektasi, Lee yang dulunya seorang tentara bayaran malah direndahkan oleh si selebgram. Hal itu pun membuat Lee murka dan menghajar bos barunya. Di malam hari, Lee menyelinap masuk ke dalam rumah Gina. Di sana Lee berhasil menemukan dokumen rahasia yang berhubungan dengan pembunuh temannya yaitu Barney. Tapi tiba-tiba Gina pun datang, Lee kemudian meminta Gina untuk mengajak bergabung dalam misi mencari si pembunuh Barney. Namun Gina sendiri tidak bisa karena itu bukanlah wewenangnya. Hingga akhirnya mereka pun berduel dan diakhiri dengan bercocok tanam bersama. Do an old soldier a favor. Malam yang indah membuat Lee terbangun kesiangan, sehingga Gina sudah pergi menjalani misi Expendables. Tak lupa Gina pun mengirim lokasi kepada Lee kemanapun tim Expendables pergi. Sementara itu di pesawat, tim Expendables kedatangan anggota baru lagi yaitu Last yang akan membantu mereka dalam menjalankan misinya. Setelah berjam-jam di perjalanan mereka pun tiba di Asia Selatan. Sedangkan Lee sendiri pergi ke Thailand untuk menemui seorang pria bernama Deka. Lee mencoba menanyakan keberadaan Deka kepada pria di sana, namun pria tersebut bilang bahwa Deka sudah lama tewas. Melihat kapal milik Deka, Lee pun ingin menggunakannya, tapi pria itu pun melarang dan mengajak Lee baku hantam. Saat pertarungan terjadi, seketika itu pun berhenti saat pria itu melihat cincin Barney di tangan Lee. Dan ternyata seorang pria itu adalah Deka sendiri. Saat tahu Deka adalah teman Barney, Lee pun memberitahu bahwa Barney sudah tewas, dan Lee pun mengajak Deka kerjasama untuk mencari pelaku pembunuh temannya. Di tempat lain, hal itu Deka pun bersiap-siap untuk menjalankan misinya. Kemudian Marsh memberitahu bahwa saat ini Rahmat dan anak buahnya sudah membajak kapal kargo di Thailand, yang diketahui akan menuju ke sebuah tempat. Dan tim Expendable diminta untuk segera menghentikannya. Dan yang paling penting kapal itu sudah dipasang banyak bom dan dapat meledak kapan saja saat mereka mau. Split team with 2 separate objectives. We're gonna halo in. Team Alpha's gonna secure the bridge. Tak butuh waktu lama, Gina dan tim OTW ke sebuah tempat yang ditargetkan, namun setelah sampai di sana mereka pun merasa heran karena kondisi kapal dalam keadaan sepi. Hal itu pun membuat mereka yakin bahwa mereka masuk dalam sebuah jebakan. Seketika itu pasukan Rahmat pun mengepung mereka, dan berhasil mengurung tim Expendables di sebuah ruangan. Dan kemudian orang kepercayaan Rahmat tiba di sana untuk membawa Marsh. Di lain sisi, Lee dan Deka berhasil tiba di kapal tujuan, namun Deka hanya bisa membantu Lee sampai di sini saja dan memutuskan untuk kembali. Tanpa diketahui Lee, Deka ternyata menyelinap ke dalam kapal. Di tempat lain, Rahmat menghubungi CIA untuk menukar Sandra dengan tahanan CIA yang diyakini sebagai orang yang tahu siapa Ocelot sebenarnya. Tak lama kemudian keberadaan Lee diketahui oleh Rahmat, yang menunjukkan alarm menyala. To be a hero. How nice of you to come aboard. Bring all the fucking men you want. I'll work to every last one up. Dan membuat Lee sedikit kewalahan atas banyaknya anak buah Rahmat. Banyaknya pasukan Rahmat membuat Lee terpojok, dan tiba-tiba bantuan pun datang dengan hadirnya Deka di sana, karena ia juga ingin membalas dendam atas tewasnya Barney temannya.
Sementara itu, Gina dan teman-temannya sedang memikirkan bagaimana keluar dari sana, hingga akhirnya Izzy Day menyadari bahwa ada sebuah area yang baru dilas, dan mereka hanya perlu membasahi besinya agar bisa keluar. Namun, karena tidak ada air, Tall Rod mengencingi tempat tersebut, dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut. I will avenge him. Saat mereka berhasil keluar, pasukan Rahmat pun memergokinya. Saat mereka ingin ditangkap kembali, tiba-tiba Lee dan Deka pun membantunya. Dan pertarungan antara tim Expendables dan pasukan Rahmat pun terjadi dengan sengit. Dari pertarungan tersebut membuat Tall Rod terluka sangat parah. Setelah itu, Lee sudah berada di ruangan Rahmat dan pastinya pertarungan yang sangat sengit pun akan terjadi. Itu. Dengan kemampuan Rahmat yang cepat membuat Lee sangat kesulitan, namun karena Lee sudah berpengalaman jauh, Lee pun berhasil menumbangkan Rahmat. Saat Rahmat pun terkena senjata Lee, di situ Lee pun segera meminta kode nuklir tersebut beserta remote-nya, tapi Rahmat mengatakan jika kode nuklir dan remote tersebut tidak ada pada dirinya, melainkan sudah berada di tangan Ocelot. Where's the kill switch? You fucking idiot. I don't have a kill. Tak lama kemudian helikopter yang membawa tawanan CIA pun datang, namun tiba-tiba Marsh malah menembaknya, yang ternyata diketahui Marsh sendiri adalah Ocelot, dan ia bertujuan menghilangkan saksi bahwa ia adalah Ocelot. Marsh is Ocelot. How long until detonation? Di waktu yang sama, waktu peledakan nuklir tersisa 12 menit lagi, sehingga tim Expendables harus segera pergi dari sana. Dan mereka pun pergi menggunakan kapal Deka dan mereka pun harus segera pergi karena Tall Rod sudah semakin parah. Turn the ship around. Setelah semuanya pergi, Lee malah menetap di atas kapal. Karena ia ingin menghentikan ledakan nuklir yang sudah dipasang di kapal itu. Tentu saja Marsh yang melihat itu tidak tinggal diam, kemudian menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghentikan Lee. Akibat baku tembak tersebut, membuat nuklir di tempat itu meledak dan Lee berhasil menghabisi semua anak buah Marsh, dan menyisakan Marsh sendiri. Kemudian Lee mengajak Marsh untuk berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong, namun tentu saja Marsh tak berani dan berniat licik, untuk menembak Lee dengan pistol yang di belakangnya. Namun tiba-tiba, You almost fucking killed me! You're welcome! What the fuck is happening? Hold on! ya, Barney selama ini masih hidup, dan menembak Marsh dari helikopter hingga tewas. Dan setelah itu Barney membawa Lee pergi meninggalkan tempat tersebut sekaligus meledakkan kapalnya di tengah laut. Setelah berhasil menjalankan misinya, mereka pun merayakan kemenangannya di tempat biasa sambil minum-minum ciu. Dan selama ini Barney ternyata pura-pura tewas di hadapan teman-temannya, agar ia bisa mengungkap identitas Ocelot yang sebenarnya. Sedangkan tubuh yang ditemukan Lee di kapal itu bukan tubuh Barney sebenarnya, namun itu adalah tubuh seorang pengkhianat di dalam tim Expendable yang Barney tukar dan memasukkan cincinnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur film Expendable 4, bagaimana kalian suka bukan? Kalau suka silahkan teman subscribe, like, dan share channel ini. Agar Mimin bisa lagi membuat alur film selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.